Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita memasuki episode 446. Dari ibu rumah tangga usia 42 tahun. Salam Pak Erastus, saya menikah kali kedua dengan suami sekarang. Usia suami 45 tahun. Kami pernah pacaran saat masih sekolah. Jadi sekian tahun kami bertemu lagi, status dia sudah duda cerai hidup anak 3, dan status saya janda cerai meninggal anak 2. Singkat cerita kami menikah Februari 2020, awal tahun pernikahan kami berjalan biasa-biasa saja, dia support keuangan dan bantu biaya sekolah anak-anak saya. Seiring waktu kami sering berbeda pendapat dalam hal keuangan, dia juga tidak terbuka, dia selalu mendahului keperluan anaknya, dan kalau keperluan saya bilangnya tidak punya uang. Dia menjadi sering pinjam uang saya, dan kalau ditagih marah-marah. Dia sering berkata kasar, kalau marah tidak pandang bulu di depan anak saya atau depan orang tua saya seringkali. Saya dinajis-najisin. Makin lama saya makin tertekan dengan sikap egoisnya. Sejak menikah saya tidak punya teman. Dilarang pergi sama teman atau pegang HP, bahkan lagi ngobrol pun kalau tidak sependapat dia bisa diemin saya berhari-hari. Terakhir kami ribut mulut bulan Maret 2022. Dia pergi dari rumah sampai sekarang dan bukan pertama kali seperti ini. Setiap marah atau habis ribut dia selalu pergi dari rumah. Orang tua saya melarang jemput suami karena dia pergi karena keinginan dia sendiri. Yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya lakukan Pak? Satu sisi saya masih sayang dia, sisi lain saya lelah kalau keadaan seperti ini terus. Rasanya mau cerai saja Pak. Mohon bantu pencerahannya Pak, terima kasih. Yang pertama mestinya kamu gak menikah lagi. Mungkin itu lebih baik. Yang kedua, kalau saya jadi kamu, saya akan berhenti hidup bersama dengan pria ini. Tidak menikah, membesarkan anak, mencari Tuhan, berkemas-kemas pulang ke surga. Dah kau pikirin itu. Ya, pria seperti ini pria yang belum sembuh. Jiwanya belum lengkap. Kamu akan mengalami hal pahit panjang dan kamu bisa berlinang air mata setiap hari. Sebaiknya kamu tidak menikah. Saya tidak mengatakan seharusnya. Biar kita lewati hari, ya. Kamu ketemu suamimu nanti, suamimu pertama, ya. Kalau dia masuk di langit baru bumi baru, kamu akan ketemu lagi dengan dia. Kamu masih sayang karena kenangan masa pacaran, tapi hidup tidak bisa dalam kenangan seperti itu atau demi kenangan itu. Kamu ketemu pria yang tidak dewasa. Ini akan menyakitkan, kamu tidak tahu apa yang terjadi sepanjang tahun-tahun hidupnya. Saya ingatkan kepada semua yang lain, kalau menikah dengan seorang yang sudah cerai, itu harus perhatikan apa penyebab cerainya. Belum tentu dia salah, tapi mungkin dia penyebab perceraian itu. Dan menikah dengan orang yang menyebabkan perceraian akan membuat menderita. Jadi hati-hati menikah dengan orang yang bercerai. Tidak mutlak, tetapi harus dipertimbangkan. Apakah dia jadi korban atau penyebab? Ya, oke, saya kira cukup itu dan ini tegas. Lebih baik tidak menikah lagi daripada menikah lalu bertemu dengan orang yang salah. Kasihan anak-anakmu juga. Kamu egois. Karena kamu mau senang, punya pria yang bisa membelai dirimu, tapi anakmu bisa mengalami hal yang tidak nyaman. Bagaimanapun anak-anakmu akan lebih mengingat papa kandungnya daripada papa yang sekarang. Apalagi kalau papa sekarang tidak menunjukkan kasih sayang yang tulus. Rasanya tidak. Dia sudah tidak mau membantu, membiayai. Kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri. Udah? Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, ini jawaban saya. Dari seorang wanita, usianya muda sekali, 14 tahun. Shalom Om Erastus, sebelumnya saya pernah bertanya di episode 149 dan 180 Abam. Saat ini saya sedang menghadapi sebuah pergumulan. Sebelumnya saya punya 2 sahabat X and Y. Waktu kelas 7 kita bertigaan bersahabat cukup dekat.
Sering seiring berjalannya waktu, salah satu sahabat saya yaitu si X berteman dengan teman yang lain. Saya tidak masalah tentang hal itu, Om. Tapi saat X berteman dengan teman-teman tersebut, dia menjadi berubah ke arah yang buruk. Saya sempat berselisih pendapat tentang dia, dan saat berselisih pendapat itu, dia menyalahkan saya dalam sebuah kasus. Seorang teman saya memasuki email saya tanpa izin saya. Padahal dalam kasus tersebut saya korbannya. Setelah kasus itu saya memutuskan untuk tidak membencinya. Karena saya sendiri pernah merasakan sebuah kebencian yang cukup besar kepada seorang di masa lalu. Namun bagaimanapun tetap ada kebencian yang tersembunyi dalam hati saya, Om. Kami sudah memutuskan untuk menjadi teman biasa karena sudah berbeda prinsip. Apalagi saat kami berselisih pendapat lagi saat kerja kelompok, di mana si X menjadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Yang parahnya suatu kali, Om, dia mulai menyindir, menyerang saya lewat firman Tuhan yang dibagikan pada satu saat renungan pagi di kelas. Saya pun menyadari tentang hal itu. Lama-lama kebencian saya pun timbul dan lebih besar. Setiap kali melihat wajahnya atau mendengar suaranya, dia saja saya pun menjadi muak. Dia memiliki mulut yang cukup bocor, Om. Dan saya merasa bahwa dia telah membicarakan tentang pertengkaran kami kepada teman-teman yang lain. Dalam pandangan dan menurut pendapat dia, yang mana dalam hal ini dia berlaku seolah-olah korbannya. Yang lebih parahnya, Om, satu sahabat saya yang lain yaitu si Y, orangnya cari aman. Sebenarnya dia pun tidak setuju dengan sahabat yang ceritakan tadi, Om. Tapi kalau depan umum dia memilih berbincang-bincang dengan X. Jadinya yang saya tanyakan, Om, bagaimana cara agar saya bisa lepaskan kebencian ini dalam hati saya? Dan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi keadaan ini? Adakah psikolog dari GSKI yang bisa membantu saya, Om? Terima kasih. Oke. Kamu akan dibantu untuk dilayani ya, Nak. Ya, tapi saya mesti beritahu kepada kamu, membenci itu tidak ada untungnya. Kita membenci orang itu tidak ada untung apa-apa dan tidak ada kerugian bagi orang itu. Yang ada kerugian kita. Karena kita bisa menjadi tidak berkenan. Tuhan sering kali mengizinkan kita mengalami keadaan seperti ini. Ketemu orang yang berkhianat kepada kita, ketemu orang yang membenci kita, ya. Seperti temanmu ini berkhianat kepada kamu. Tetapi itulah cara Tuhan melatih kita mengasihi musuh. Kalau tidak pernah punya musuh, tidak pernah ketemu orang yang menyakiti dan merugikan kita, kan kita tidak pernah praktek bagaimana mengasihi musuh. Jadi kamu ini sebenarnya luar biasa. Dengan usia 14 tahun, kamu sudah dididik Tuhan untuk mencintai musuh. Hebat kamu. Bagaimana caranya kita mengasihi musuh? Ingat, membenci itu tidak menguntungkan untuk kita, nggak ada untungnya. Dan tidak merugikan dia juga. Jadi sebaiknya kita ampuni. Kita harus ingat dosa kita kepada Tuhan juga besar, lebih besar dari salah orang kepada kita. Kita berkata, it's okay, it's okay. Lalu kalau kamu ya diomong-omongin, jangan takut. Tuhan akan bela kamu. Ini perhatikan perkataan Om Eras. Tuhan akan menunjukkan siapa yang salah. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang akan dipermalukan ketika dia mempermalukan orang lain atau menjatuhkan orang lain atau berusaha merusak nama baik orang. Dia pasti akan menuai apa yang dia tabur. Lagi pula kamu harus ingat, kamu tidak bersama dengan dia selamanya. Sekarang kalau kelas 7 paling kalau 2 tahun lagi kamu berpisah, udah gak kenal. Belum tentu kamu masih bersama-sama dengan dia, mungkin nanti dia dipindahkan rumahnya, mungkin dia mengalami satu dan lain hal, bisa nggak bertemu lagi. Jadi selama masih bertemu ya sudah. Kamu harus belajar untuk masa bodoh. Di depan teman-teman, temanmu Y, ngobrol dengan dia, mengesankan bahwa
dia cari aman, ya udah enggak masalah, terserah. Kamu yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Oke, tapi kamu nanti akan dibimbing oleh salah seorang pembimbing kami ya. Nah, kamu akan jadi perwira tinggi kerajaan surga. Pelayanan dimulai dari hidup kita ini. Benahi diri dulu. Sip. Pertanyaan berikut dari wanita usia 43 tahun sudah menikah. Salam, saya seorang ibu memiliki satu anak perempuan usia 8 tahun. Saat pandemi 2019 sampai 2020, suami saya selingkuh dengan alasan disuruh saya. Singkat cerita, suami saya main apa ini ya? Sejak awal pernikahan 2006 hingga akhirnya saya tidak mau lagi melayani cara menjijikkan dalam hubungan itu. Terpaksa, tetapi kadang-kadang saya harus menerima cara hubungan yang menurut saya menjijikkan itu demi supaya mempertahankan rumah tangga. Sejak awal sebelum menikah pun suami saya suka jajan main perempuan. Tapi jika ditanya dia jawab tidaklah demikian. Bahkan saat selingkuh kali ini diketahui dan tertangkap basah oleh anak kandungnya sendiri. Sejujurnya saya tidak setuju dengan sistem oral seks karena saya jijik ya dengan cara demikian ya. Oke. Jadi seperti merendahkan martabat. Ingin bercerai tapi kan tidak boleh dan memikirkan anak. Bagaimana pendapat Pak Erastus tentang cara itu, hubungan itu? Karena ada pandangan yang memperbolehkan, ada yang tidak. Yang pertama, pola hubungan itu jika tidak melukai, saya tidak bisa katakan salah. Mengingat pasangan itu belum dewasa. Kalau belum dewasa, lalu mereka bisa merasakan kenikmatan, tidak saling menyakiti dengan cara itu. Dengan cara itu, pasangan itu mengekspresikan cintanya masih bisa ditolerir. Untuk sementara. Sebab kalau sudah dewasa, pasti nanti akan meninggalkan cara hubungan yang tidak proporsional menurut standar. Ya, beda ya standar binatang dan standar manusia. Saya ajak suami saya konseling ke pendeta tapi tidak mau, bahkan untuk ke gereja saja tidak pernah. Padahal dulunya kami bertemu di gereja saat kebaktian remaja pemuda. Bahkan suami saya tersebut tidak membawa anaknya ke sekolah minggu, apalagi mengenalkan pengajaran tentang Yesus. Tapi suami saya hafal Alkitab, bahkan bisa debat kusir tentang Alkitab, sehingga selalu merasa benar dengan segala perbuatannya. Dengan dalih kan disuruh istri untuk selingkuh cari wanita lain. Istri tidak sanggup melayani pelayanan oral tadi. Aduh, saya lihat ini suamimu ini belum bertobat ini. Ini yang membuat suamimu tidak bertumbuh, tidak mau ke gereja karena ikatan libido yang tidak disalibkan. Semua kita pria juga punya libido dan saya tahu betapa sulitnya mematahkan libido ini. Tetapi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mau melepaskan, bisa. Harus nekat mematikan keinginan itu. Berkata tidak dengan tulus dan tekun, pasti nanti kita bisa melepaskannya. Kalau suamimu ini memang masih diperbudak oleh hawa nafsu seksnya. Sehingga hubungan dengan istri pun mau yang sesuai selera dia. Dan ini menyakiti istri. Jadi sementara saya tidak bisa menjawab karena ini sangat vulgar. Tetapi kalau tidak keberatan nanti seorang konselor wanita bisa melayani Anda kalau butuh ya, kalau enggak apa-apa. Tapi jawaban saya sudah jelas bahwa untuk sementara bagi yang belum matang atau dewasa, saya tidak bisa melarang. Karena memang belum dewasa, belum matang, dan tidak menyakiti satu dengan yang lain, menjadi sarana mengekspresikan cinta. Bisa.
Tetapi kalau bertumbuh dewasa nantinya, mestinya tidak lagi. Ya, tidak lagi. Jadi kita tidak bisa mengenakan ukuran badan ini, tidak bisa mengenakan ukuran baju ini ke badan orang. Kalau orang belum dewasa, belum bisa. Tapi kalau sudah dewasa, bisa. Nah, suamimu ini mestinya dengan usia sudah 45 tahun, kira-kira 42 tahun, mestinya sudah harus bisa meninggalkan pola-pola senggama yang tidak patut, ya, mestinya. Tapi bersabarlah dulu, pertahankan rumah tanggamu. Tetapi kalau dia selingkuh, kamu harus tegas mengatakan tidak mau hubungan dengan suami sebelum dia betul-betul periksa dokter. Kalau dia periksa dokter dan dokter mengatakan dia sehat, baru mau. Kalau tidak, jangan. Dan itu akan jadi alat pembenaran dia berbuat sesuka-sukanya nanti di luar. Biar Anda tidak bisa mencegah, Tuhan akan beracara. Kalau dia melakukan hubungan badan dengan sembarang wanita, kamu melayani, kamu kena penyakit berat. Tubuhmu bait Allah. Kalau jelas tahu suami melakukan hubungan dengan orang yang tidak jelas, kamu harus minta dia periksa ke dokter. Dan ini akan membuat dia bisa marah, tetapi nggak ada pilihan lain. Kamu harus tegas. Oke. Nanti kamu akan tanya saya lagi setelah ini. Saya jawab nanti. Atau konselor kami akan menghubungi Anda karena jawab pertanyaan Anda begitu vulgar ini. Saya takut anak-anak nanti mendengar atau membaca bingung, ya. Ngeri ini. Oke. Dari seorang pemudi, Salam Om Eras, saya lagi bingung dan terpuruk banget dengan keadaan sekarang. Jiwa saya terguncang lihat papa mama berantem karena papa diem-diem ternyata punya selingkuhan di belakang mama. Tiap hari belakangan ini saya dengar mama papa berantem terus karena papa suka keluarin uang banyak buat selingkuhannya. Dan ini membuat mama ngamuk marah. Ya, jujur terus terang mama mau minta ceraikan papa dan dia udah panggil pengacara, tinggal papa tanda tangan surat perceraian. Saya sebagai anak jujur dengan hati yang sedih, mana ada mau lihat orang tua pisah karena hal yang gak menyenangkan apalagi aib. Hati saya terluka, Om lihat papa mama cerai, saya harus gimana Om? Sebenarnya saya takut mama papa benar-benar cerai. Saya suka menangis karena terbayang mama papa suka jalan-jalan. Ama saya happy, bahagia. Saya sedih, terima kasih Om, Tuhan berkati. Oke, yang satu ini kamu mesti datang ke mama papa dan berkata jangan cerai mama papa. Kamu coba sampaikan hal itu. Ya. Om, ada lagi, saya dari kecil pernah lihat papa mukul mama. Jedotin pala mama ke tembok. Dan pelan-pelan saya melihat papa pelan-pelan berubah. Udah gak main tangan. Mama nggak pernah main tangan mama tidak main tangan lagi sama mama gitu. Jujur saya sebagai anak kedua lebih sering dan dengar mama berantem sama mama karena masalah-masalah mereka hadapi. Sedangkan cici kakak cuek, nggak pernah mau tahu urusan kebahagiaan mama papa, nggak mau ikut campur. Sedangkan saya sayang papa mama, walaupun papa mama kurang sedikit memahami saya. Begitu-begitu saya sayang mama papa. Saya yang suka lihat papa mama ribut tiap malam di rumah atau subuh-subuh. Cici cuma lihat bahagianya papa mama doang. Makanya ini yang membuat saya jadi anak yang tertutup dan gak pernah mau terbuka sama orang. Saya lebih memendam diri daripada harus cerita kepada orang lain apa yang saya rasakan. Saya kadang minder, sampai sekarang ini hal ini saya masih rasakan. Itu aja Om yang saya mau sampaikan. Om Eras ya ikut berduka cita ya, miris ya, sedih ya membaca tulisanmu ini. Tapi tadi saya sudah sarankan kamu coba bicara kepada mama papa, jangan berantem ya. Papa mama ingat hidup ini singkat seperti kata Om Eras. Kita berkemas-kemas pulang ke surga. Ayo hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sampaikan itu dulu.
Kamu sekarang tidak menuntut mama papa begini begitu. Kamu yang sekarang dipanggil untuk bisa bicara kepada mereka. Lakukan itu dulu. Ya, kiranya Tuhan menolong kamu, nak. Setelah itu kamu nanti bisa hubungi saya lagi. Ya, saya memahami sekali perasaanmu, betapa dukanya kamu. Tetapi kamu bisa menjadi berkat. Lakukan ini. Tuhan menolong kamu dalam nama Yesus Kristus, memberi hikmat dan marifat kepadamu untuk bicara kepada orang tuamu mengenai hal ini. Tuhan tolong keluarga ini. Amin. Dari wanita usia 46 tahun, usia pernikahan 24 tahun. Jadi menikah sekitar usia 22 tahun. Shalom Omeras, mertua perempuan tinggal di Semarang. Sedangkan mertua laki-laki sudah meninggal 27 tahun yang lalu. Mertua saya tidak terlalu sering menghubungi saya atau telepon. Tetapi setiap telepon selalu membicarakan keluarganya, baik anak-anak, cucu maupun menantunya yang lain dengan tendensi negatif. Oke. Seperti tidak pernah bersyukur atas anak-anak dan menantu-menantu yang menurut saya termasuk anak-anak dan mantu yang baik. Bahkan kadang mami mertua sampai mengutuki anak dan mantunya yang dibicarakan. Saya sering tidak nyaman dan mengarahkan kepada pembicaraan lain, tapi selalu dikembalikan kepada mengeluhkan, memarahi sampai mengutuki anak dan mantu kembali. Tapi kalau saya memutus pembicaraan, saya merasa tidak sopan. Saya sudah bicarakan dengan suami, tapi dianggap hal biasa saja. Memang maminya begitu itu. Beberapa kali saya merasa enggan mengangkat teleponnya, tapi tidak saya angkat karena akan menimbulkan pertanyaan negatif dari mertua. Yang saya mau tanyakan, bagaimana seharusnya sikap saya kepada mami mertua? Diangkat merasa tidak nyaman, tidak diangkat juga saya takut salah. Sedikit catatan, suami saya 6 bersaudara, 4 pria dan 2 wanita. 3 di antaranya tinggal di Semarang, satu kota dengan mami mertua. Mohon sarannya. Sarannya begini. Yang pertama, sebelum saya sarankan, saya beritahu kamu luar biasa. Kamu diberi proyek mertua yang seperti ini. Jadi mestinya kamu tidak menolak dia telepon. Kamu bisa mendengar, itu sudah merupakan way out, jalan keluar. Dia bisa melepaskan emosi, ketertekanan jiwanya. Kalau enggak, dia bisa gila dan nanti jadi masalah lebih besar. Kamu harus belajar mendengar. Kamu jangan egois. Ya, kamu enggak betah ini. Sangkal diri, belajar betah, dengar. Ya, Mam. Oh, jadi begitu ya. Lalu, oh gitu. Ya, Mam. Gitu. Ya, Mam. Belajar mendengar. Lalu setelah saudara bisa atau terbiasa mendengar, lalu minta hikmat harus ngomong apa. Ya, saya tahu itu enggak enak, enggak nyaman. Ya, mendengarkan kaleng rombeng dipukul lebih enak. Tapi ini manusia yang menjadi proyek. Dia ibarat Lazarus. Tuhan taruh depan pintu rumahmu, layani dia. Selamatkan mertuamu. Ya, jangan hanya mau menerima apa yang baik, tapi belajar menerima apa yang tidak nyaman, tapi membuat kamu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Apa yang harus kamu perbuat? Dengarkan keluhannya. Belajar mendengar sampai tuntas, tas. Lalu kamu punya hikmat dari Tuhan yang akan menuntunnya kepada kebenaran. Oke, jangan terlalu perhitungkan suami yang anggap itu hal biasa. Padahal itu bukan hal yang biasa, tidak usah pertimbangkan. Yang penting kamu menerima ini sebagai proyek dari Tuhan yang harus kamu garap. Pertanyaan berikut, Salam Pak Pendeta, ibu saya menderita kanker payudara. Saya mohon untuk didoakan. Nama ibu saya ini, umur 64 tahun. Bapa di dalam surga, aku menyerahkan ibu yang bernama Bernadetta Tendean di dalam tangan Elohim Yahweh. Kumohon di dalam nama Yesus Kristus engkau sembuhkan wanita ini. Oleh mujizatmu,
Aku minta Tuhan menyembuhkan dari kanker payudara ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dari ibu rumah tangga usia 50 tahun. Salam Pak Era, saya mau tanya. Bagaimana saya bisa benar-benar mengalami kasih Kristus? Bukan hanya dinalar saja. Banyak orang bilang kasih Yesus mengalir di hatinya. Saya ingin benar-benar mengalaminya sehingga saya bisa melihat semua orang dengan kasih Tuhan dan sama sekali nggak ada tempat di hati saya untuk benci, dendam, bahkan hanya secuil pun rasa nggak suka sama seseorang. Ini kerinduan yang diperkenan Tuhan. Kalau orang punya kerinduan ini, dia orang yang merespon keselamatan dengan benar. Saya ingin hati yang murni, tapi kalau lagi diam ada aja pikiran ingat orang-orang yang nyakitin. Makanya kalau lagi kerjaan rumah tangga, saya suka sambil dengar khotbah Pak Eras. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Ibu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi hamba melayani Tuhan. Sehingga memiliki kerinduan yang kuat untuk memiliki kehidupan yang benar atau berkenan di hadapan Tuhan ini. Aku senang membaca tulisanmu. Bagaimana memiliki kasih Kristus ini? Tidak ada jalan lain kecuali Anda harus belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan terus menerus. Lalu Anda ikut berdoa bersama dengan saya juga. Dan dengan setia ikut mendengarkan saya khotbah, berdoa bersama saya, nanti Tuhan akan memberikan Anda pencerahan-pencerahan. Bagaimana memiliki hati yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ini memang proses, tapi Tuhan akan menolong saudara untuk bisa melakukannya. Syukur loh bisa punya hati seperti ini. Karena tidak banyak orang yang memiliki hati seperti ini. Lebih banyak orang yang hatinya membatu, hanya memikirkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, tidak pernah berpikir bagaimana memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Tulisanmu ini menunjukkan kamu orang yang telah dibentuk Tuhan sampai pada kerinduan untuk mengalami kasih Kristus. Saya kira ini yang saya sampaikan untuk saudara-saudara. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Anda bertanya Alkitab menjawab. Jangan lupa mensubscribe Truth ID ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.